Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nafis dengan NIM 0504808876. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Jadi langsung saja saya presentasikan tugas 1 milik saya. Ya, jadi pada tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Di sini terdapat 3 soal ya mengenai pemrograman dengan menggunakan bahasa TypeScript ya. Jadi langsung saja ke yang nomor 1, yaitu membuat pola segitiga dari NIM dengan mengambil digit terakhir NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Ini seperti ada contohnya ya. Dimana ini kan contohnya 3, maka tingginya akan 3 seperti itu. Jadi menyesuaikan NIM saya tingginya berapa. Kebetulan NIM saya adalah 0504808876 dan digit terakhirnya ada di angka 6, sehingga nantinya output yang dihasilkan adalah segitiga dengan tinggi 6 ya, seperti itu. Jadi langsung saja saya buat codingnya. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code ya, karena memang biasanya juga saya menggunakannya Visual Studio Code seperti itu. Jadi langsung saja untuk ke bagian tugas 1. Oh ya, sebelumnya juga sudah saya setup untuk node-nya ya, dan npm-nya, node module dan npm-nya, sehingga akan menghasilkan folder node module ini package.json dan package.log.json seperti ini. Nah, ini langsung saja saya buat ke tugas yang nomor 1, soal nomor pertama. Saya buat file baru bernama program1 seperti ini. Nah, di sini akan saya buat codingnya terlebih dahulu untuk program nomor 1 seperti itu. Ya, ini program 1 sudah selesai saya buat, yaitu saya buatnya seperti ini ya. Jadi saya buat function dengan menggunakan arrow function ya, di mana ada tanda panah seperti ini ya. Nah, ini saya buat arrow function untuk function cetak segitiga dengan parameternya yaitu NIM. NIM sendiri saya ambil pakai tipe data string ya, seperti itu. Nah, pertama saya ubah dulu untuk kelas digitnya, atau dari parameter ini saya ubah agar dia bisa menjadi integer atau number. Nah, saya ambil indeks yang terakhir dari NIM yang dimasukkan pada function ini, yaitu dengan cara NIM lalu kurung siku dengan panjangnya NIM dikurangi 1, karena kan indeks dimulai dari 0, sehingga lengthnya itu harus dikurangi dari 1 biar mendapatkan indeks terakhir atau digit terakhirnya seperti itu. Nah, ini saya buat cetak konsolog dan konsolog lagi ya untuk NIM dan tinggi segitiganya menyesuaikan dengan informasi yang diperlukan seperti itu. Nah, di sini masuk ke fungsi for atau perulangan ya, atau looping untuk bisa menghasilkan segitiga sesuai dengan last digitnya ya. Ini kan saya beri variabel last digit di sini, saya masukkan ke dalam for-nya agar ini yang menjadi parameter terakhirnya ya, patokannya last digitnya seperti ini. Nah, ini function untuk membuat atau maksud saya for untuk membuat segitiga, lalu saya konsolog barisnya dan saya menggunakan metode bawaan dari JavaScript yaitu trim. Trim sendiri ini digunakan untuk menghapus white space ya, agar nantinya white space-nya tidak tereksekusi atau tidak terbaca seperti itu, untuk menghilangkan white space intinya. Nah, setelah sudah function cetak segitiga tadi, oh ini ada typo sedikit. Nah, ini harusnya seperti ini, segitiga. Ini saya panggil dengan memberikan
parameternya yaitu NIM saya sendiri, yaitu 050480876, di mana 6 menjadi digit terakhirnya. Nah, ini ketika saya running seperti ini ya, menggunakan Node, nah dia akan berjalan ya, outputnya sesuai, yaitu pertama saya masukkan NIM. Oh, ini ada typo sedikit, tanda hashtag ya. Saya coba lagi running. Nah, di sini terbaca NIM-nya, lalu tinggi segitiganya yaitu 6, dan segitiganya seperti ini. Tingginya ada di 6 ya, karena memang digit terakhir pada NIM saya yaitu 6. Jadi itu untuk yang tugas nomor 1 ya. Lalu ke selanjutnya yaitu mengenai soal nomor 2. Untuk membuat deret aritmatika dengan NIM, mengambil 2 digit terakhir NIM untuk menjadi angka awal deret ya. Lalu ambil digit ketiga dari belakang untuk menjadi steppernya ya, atau pembedanya lah, atau apa ya, selisihnya mungkin seperti itu. Nah, lalu buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Seperti contohnya ini di sini, di mana 2 digit terakhirnya 13. Nah, ini 13 berarti lalu digit ketiga dari belakang yaitu 0 dan 1 ya. Itu kan selisihnya 1 saja, sehingga stepnya menjadi 1 ini jadinya urut seperti ini ya, dimulai dari angka 13 dan seterusnya hingga ke angka ke-10 seperti itu. Jadi langsung saja saya buat mengenai soal nomor 2 ini. Yang pertama, saya buat file baru, misal program 2 seperti ini ya. Nah, ini saya coba buat terlebih dahulu untuk codingan soal nomor 2. Oke, baik. Jadi ini untuk program kedua ya, untuk menjawab soal nomor 2. Jadi saya sama ya, masih buat function terlebih dahulu dengan menggunakan arang function sama ya. Nah, di sini saya buatnya masih sama, parameternya juga NIM dengan tipe data string. Nah, di sini saya mencari angka startnya terlebih dahulu, yaitu saya ubah terlebih dahulu ya menggunakan parse ini agar bisa menjadi number tipe datanya. Lalu saya cari dengan cara metode slice, ini bawaan dari TypeScript juga ya. Dimana slice ini memang mengambil dari belakang ya, atau kalau dari soal ini ya dari belakang, makanya dia akan menjadi main 2. Saya menggunakan metode slice bawaan dari TypeScript. Lalu saya mencari bedanya terlebih dahulu. Bedanya ini saya gunakan dengan NIM tadi. Lalu saya cari indeks ke berapa ya? Indeks dikurangi dari 3 berarti. Karena kan indeks dimulai dari 0 seperti yang saya bilang tadi, sedangkan kita akan mencari 3 digit terakhir, maka tinggal NIM length dikurangi 3 atau 3 digit terakhirnya ya. Ya, 3 digit dari belakang maksud saya. Nah, ini selanjutnya saya pluskan 1 sesuai dengan soalnya, karena perintahnya mengambil 3 angka dari belakang dan ditambahkan 1. Lalu saya buat ini untuk keterangan informasi aja. Saya buat console log dengan informasi yang dibutuhkan. Nah, di sini saya mulai buat for untuk melakukan pembuatan deret aritmatika, yaitu dengan beri nilai inisialisasi awalnya dari 0, lalu saya akhiri sebanyak 10 kali perulangan. Nah, di sini makanya kurang dari 10.
Lalu saya mulai dengan melakukan kalkulasi ya, start ditambah I dikali PD-nya, atau ini sama saja ditambah PD-nya ya, karena ini mencari PD-nya. Lalu lanjut saya panggil functionnya deret aritmatika tersebut dengan parameter NIM saya, yaitu 05048086, sehingga ketika saya jalankan program ini maka akan muncul output seperti ini, yaitu keterangan NIM, lalu angka awalnya ini kan 76, mengambil 2 digit terakhir, beda stepnya 9, seperti itu. Lalu saya mulai dari angka 76, lalu ditambah 9, sehingga menghasilkan 85, dan seterusnya sampai 10 angka ya, 10 sampai angka ke 10 seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini untuk program 2 menjawab soal nomor 2. Lalu selanjutnya yaitu soal nomor 3 ya, yang terakhir untuk membuat bilangan prima dari NIM, yaitu dengan mengambil 2 digit terakhir dan tambahkan 10, lalu jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Buat bilangan program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Ini ada contoh, ini kan 2 digit terakhirnya 13 ditambah 10 menjadi 23, sehingga menyebutkan bilangan prima dari 1 bukan bilangan prima ya, berarti ini dari 2 sampai 23, seperti itu. Nah, ini saya coba langsung buat untuk program nomor 3. Baik, saya lanjutkan mengenai penjelasan program 3 ya, untuk menjawab soal nomor 3, yaitu masih sama membuat function, tetapi di sini saya buat function baru yaitu dengan nama isPrima. Function isPrima ini nanti akan menghasilkan output untuk flagging ya, apakah dia termasuk bilangan prima atau tidak, seperti itu. Jadi ini saya buat isPrima dengan parameternya number, dengan nama variabelnya angka dan tipe datanya number, seperti itu. Nah, ini saya beri validasi ya, ketika angkanya itu kurang dari 2 langsung saya false karena 0 dan 1 bukan termasuk bilangan prima, jadi ini buat validasi awal saja. Nah, lalu selanjutnya saya buat fungsi perulangan dengan cara seperti ini ya. Ini saya juga mengambil metode math yaitu squared atau square root seperti ini, dimana ini memang fungsi atau perulangan untuk menghasilkan nilai bilangan prima, seperti itu. Kalau bukan bilangan prima nanti dia returnnya false, sedangkan kalau misalnya memang bilangan prima dia akan ke return true. Ini buat flagging nantinya dalam proses perhitungan bilangan primanya ya, atau pencarian bilangan primanya. Nah, lalu selanjutnya di function utamanya yaitu bilangan prima dari NIM ini saya masih sama parameternya NIM dengan tipe data string. Lalu selanjutnya saya mencari 2 digit terakhir dengan cara melakukan slice ya, min2 untuk mendapatkan 2 digit terakhirnya. Lalu saya membuat variabel juga dengan nilai 2 digit terakhir tadi saya tambahkan 10, seperti itu sesuai dengan ketentuan soal. Lalu selanjutnya ini konsol log buat informasi yang diperlukan. Nah, ini seperti ini. Nah, selanjutnya ini saya buat menjadi array saja dengan tipe datanya number of array untuk menampung nanti hasil bilangan primanya, dengan inisialisasi awalnya yaitu empty string. Maksud saya empty array. Seperti ini kosong ya arraynya karena untuk inisialisasi awal. Nah, di sini saya selanjutnya menggunakan function for lagi, dimulai dari 2 ya, angka 2 dengan batas akhirnya
sesuai tadi ya, mengambil variabel batas akhir ini, yaitu 2 digit terakhir ditambah 10. Nah, disinilah function is prima itu digunakan. Ketika is prima ini bernilai true ya, nah itu nantinya bilangan yang sesuai dengan bilangan prima itu akan push atau masuk ke dalam array hasilnya, seperti itu. Nah, dia akan mencari terus hingga batas akhir, dan jika menemukan bilangan prima maka akan di-push, akan dimasukkan ke dalam array. Ini push juga bawaan dari TypeScript-nya ya, yaitu untuk memasukkan elemen ke array dari belakang ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya keluarkan hasilnya, yaitu dengan cara array tadi saya joinkan ya. Ini untuk menggabungkan tiap elemennya dengan separatornya, yaitu tanda titik koma dan spasi ya, titik koma spasi seperti ini. Ini agar nantinya bisa ditampilkan jadi satu ya, atau digabung seperti itu. Nah, yang terakhir tinggal saya panggil saja function bilangan prima dari nim. Nah, ini saya masukkan nim saya 050480876, di mana angka terakhirnya ini 76, sehingga harus mencari hingga angka 76 seperti itu. Ya, lalu selanjutnya ketika saya jalankan programnya, nah dia akan mencari 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 sampai angka 86. Oh, ini 876. Ya, betul. Oh ya, karena tadi kan 76 ini ditambah 10 ya, maka angka terakhirnya 86. Nah, ini dia akan melakukan deret aritmatika ya, dari angka 2, 3, 4 bilangan prima selanjutnya hingga yang terakhir bilangan prima, yaitu 83, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah mengenai program 3 untuk menjawab soal nomor 3. Jadi kurang lebih seperti itulah mengenai presentasi tugas 1 milik saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.